Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu mongko wajib alaihi ing atase wong kang duweni akal nggih. Orang yang berakal sehat itu wajib apa at-ta'alumu belajar ngaji qablal wakti ing dalam sadurunge tumiba ya. Jadi sebelum terjadi waktu sholat itu sudah lebih dulu anak-anak kita sudah diajar bagaimana cara sholat itu gitu ya. Jangan sampai begitu masuk waktu duhur baru belajar, kan tidak mungkin, gitu. Maka di sini ditekankan anak-anak kita itu sebelum masuk di dalam balik, di dalam waktu balik, ya, yaitu umur 15 tahun ya, umumnya 15 tahun, bahkan wanita sebelum itu ya, itu sudah orang tua wajib memberikan ilmu bagaimana caranya sholat, gitu ya. Mulai dari sholat itu wajib lebih dulu wudu, bagaimana cara wudu, ya dah. Itu dirui, diajari sampai anak itu bisa wudu. Ya, setelah wudu bisa, sudah cukup baik, kemudian diajar sholat, mulai dari niat, takbiratul ihram, dan selanjutnya sampai salam. Ya, kemudian bisa. Ya, jadi anak itu begitu masuk waktu balik, anak itu sudah siap, gitu ya. Sudah siap, sudah bisa mengerjakan sholat, mulai dari wudunya sampai sholatnya. Itu maksudnya di sini ya. Wa yajibu alaihi apa at-ta'alumu qoblal wakti. Jadi sebelum masuk waktu itu harus sudah bisa ya bagaimana cara ibadah. Karena manusia itu oleh Allah diciptakan untuk ibadah. Jangan sampai anak kita ada yang tidak ibadah. Itu nanti orang tua akan tanggung jawab ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, peliharalah dirimu, ya, dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi orang tua wajib ditanggung jawab, ya. Seorang suami punya istri, istrinya harus disuruh ibadah. Punya anak, anaknya diperintah ibadah, gitu ya. Kalau tidak, maka dia tanggung jawab. Ku ampusakum wa ahlikum naro itu. Jadi orang tua akan masuk neraka apabila keluarganya tidak mengerti ibadah. Begitu maksudnya ya. Wa hakada lan kaya mengkono-mengkono wajib fi baqiyatis sholabati ing dalam sekabehane salat, bukan hanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh ya, salat wajib. Syukur ditambah lagi anak kita itu supaya senang mengerjakan salat sunah gitu ya. Fa in asya mongko lamun urip ya dah sapa wong apabila orang itu hidup oleh Allah diberikan umur panjang ila Ramadana tumka maring bulan Ramadan. Ya dah umurnya sampai bulan Ramadan bertemu dengan Ramadan. Wajib mongko wajib alaihi
ing atase rajul ing atase wong apa ta'allumus saumi bibinau poso. Ya dah, kalau sudah masuk waktu Ramadan, maka anak kita itu juga harus diberi pelajaran bagaimana caranya menjalankan puasa itu sebagai rukun Islam. Ya, diperintahkan oleh Allah ya bahwa puasa Ramadan itu anjak lama ya wa huwa utai wong iku ayak lama yen to weruh sapa wong anna waqtahu satuhune waktune saum iku minas subhi mulai saking waktu subuh ila gurubil syamsi tum kemarin surupi srengenge. Jadi anak kita diberitahu bahwa puasa itu dikerjakan mulai dari waktu subuh ya sampai maghrib. Nah sebelum subuh harus niat dulu. Jadi pada malam harinya anak-anak kita itu diberi pelajaran bagaimana niat puasa. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka orang tua-tua kita itu biasanya kan diurui puji-pujian. Nawaitu sauma godin dan selanjutnya ya. Itu maksudnya untuk melatih anak kita itu malam itu sudah bisa nih niat puasa untuk besoknya gitu ya. Mulai dari waktu subuh. Berarti kalau sudah subuh sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum dan sebagainya yang menyebabkan puasanya batal. Sampai kapan? Maghrib. Kalau sudah maghrib betul-betul masuk waktu maghrib, azan maghrib baru boleh makan, minum, gitu ya. Itu ilmunya harus diberitahukan kepada anak-anak, gitu ya. Wa annal wajibah lan satuhune perkara kang wajib fihi ing dalam saum iku aniyatu niat. Jadi rukunnya puasa itu hanya dua. Nomor satu niat, nomor dua namanya imsak. Imsak itu sudah menahan tidak boleh makan minum dan sebagainya ya. Jadi hanya dua itu aja. An-niyatu niat itu harus dikerjakan pada malam hari. Wal imsaku lan ngeker itu menahan diri anil mubtirati saking pira-pira perkara kang mbatalaken poso gitu ya. Jadi anak kita itu harus tahu, diberi ilmunya. Ya. Kalau anak kita itu masih kecil, belum balik, sudah mau diajari ikut puasa, malam hari diajak sahur. Biasanya anak kecil kan seneng dia. Kalau digugah ayo melok sahur, seneng anak itu, gitu ya. Kemudian belajar puasa. Ya, walaupun pertama mungkin hanya setengah hari. Hari kedua sudah jam 2, jam 3. Hari keempat ya, hari ketiga, keempat sudah sampai maghrib. Ya, itu yang mendapatkan pahala orang tuanya. Itu ya. Anak-anak itu masih belum dapat pahala. Namanya anak ya. Tapi yang dapat pahala orang tuanya karena orang tuanya yang mendidik anak tadi itu. Tapi kalau ada anak tidak bisa sampai dewasa, maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya gitu ya. Andiyatu alimsak almi. Baing kana mongko lamun ana lahu kaduwe wong apa malun bondo. Apabila orang itu punya harta
yang banyak, ya dah. Wajaba mongko wajib alaihi ing atase wong apa ta'allumu ma belajar barang yajibu kang wajib fihi ing dalam mal apa azakatu zakat. Jadi kalau orang itu oleh Allah diberikan harta yang banyak, maka harus belajar bagaimana caranya mengeluarkan zakat. Ya, jangan sampai tidak zakat. Sebab orang yang tidak zakat, itu sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Sholat dengan zakat gandeng. Aqimus sholah wa atuz zakah. Itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sampai 82 kali. Aqimus sholah wa atuz zakah. Itu gandeng. Ya. Artinya kalau orang itu sholatnya sergap, gak bayar zakat, sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Atau ada orang bayar zakat tok, tapi gak sholat, zakatnya juga tidak diterima. Jadi gandeng, ya, sholat dan zakat. Maka harus diberikan pelajaran bagaimana zakat itu. Harta yang wajib dizakati, berapa nisabnya, kemudian berapa persen yang dikeluarkan. Misalnya uang ya, 2,5% itu harus dikeluarkan. Jangan sampai katut dengan uang yang banyak. Ya. Jadi yang dikeluarkan cuma 2,5% aja. Zakatnya ini. Kalau tidak dikeluarkan semuanya haram. Karena uang tadi itu masih campur dengan zakat ya, yang mestinya harus dikeluarkan. Itu harus diberitahu. Anak kita itu harus tahu bagaimana bayar zakat. Dan zakat itu diberikan kepada siapa yang punya hak untuk menerima zakat. Apa boleh diberikan pada orang kaya? Tidak boleh. Jadi harus orang fakir, miskin. Apakah boleh diberikan kepada orang non-Islam? Tidak boleh. Ya, karena zakat itu tukhadu min amwalihim wa turadu ila min aghniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Jadi zakat itu diambil dari orang Islam yang kaya, diberikan kepada orang Muslim yang miskin, gitu Pak. Jadi tidak boleh diberikan pada orang lain. Ya, itu ada ilmunya. Oleh karena itu anak kita harus diberitahu. Jangan sampai kaya tapi tidak pernah membayar zakat. Ya, syukur kalau ditambah bukan hanya zakat, sedekah, gitu ya. Karena oleh Allah orang mukmin itu dibeli dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu Al-Qur'an, ya. Itu namanya ilmu. Kalau kita sudah mendengar seperti itu, oh Allah itu membeli. Orang mukmin itu dibeli oleh Allah dengan surga. Apanya yang diberi? Yang dibeli oleh Allah itu raganya. Ya ada raganya ya, dan seluruh apa yang dia kerjakan. Ya, maka ini namanya ibadah badaniyah. Mulai dari wudhu, sholat, rukuk, sujud, ya dah, itu namanya ibadah badaniyah. Berangkat menuju ke masjid, sholat jamaah, itu dibeli oleh Allah dengan surga. Jangan sampai males gitu ya. Jadi diri kita ini oleh Allah dibeli dengan surga. Kemudian yang kedua, apa yang dibeli? Hartanya. Jadi orang mukmin itu hartanya dibeli oleh Allah dengan surga. Ya, maka orang mukmin itu merasa kaya. Alhamdulillah, ya, harta saya dibeli oleh Allah dengan surga. Maksudnya apa? Yaitu sedekah. Ya, jangan eman-eman, jangan sampai kikir, medit, tidak pernah mengeluarkan sedekah, jangan sampai. Itu ya.
Maka orang kikir itu tempatnya di neraka, sedang orang yang dermawan suka bersedekah di surga. Itu adalah kepastian yang tidak bisa dirubah itu ya. Maka orang mukmin itu merasa kaya, alhamdulillah ya. Maka jadilah orang kaya sebelum mati. Jadi orang mukmin itu sebelum mati sudah bahagia. Tiba Bapak punya simpanan masa depan. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir tidak percaya sama neraka. Sehingga mereka mengerjakan perbuatan dosa. Ya langsung masuk neraka. Mereka tidak punya kebaikan. Karena tidak percaya sama surga. Ya, tidak percaya sama pahala. Kalau orang mukmin percaya, maka kaya, Pak, ya. Orang mukmin itu kaya, alhamdulillah, alhamdulillah, gitu ya. Belum mati sudah kaya. Itu orang mukmin karena merasa dibeli oleh Allah dengan surga, gitu ya. Wajabah, gitu. Malun wajabah alaihi ta'allumu ma yajibu fihi az-zakat, ya dah. Lebih-lebih orang itu nanti diberi kaya oleh Allah, diberikan kekayaan yang banyak, maka wajib berangkat haji, gitu ya. Wajib berangkat haji. Ya, ini oleh Saudi Arabia ibadah haji prei, sempat prei 2 kali. Mudah-mudahan tahun depan ini sudah mulai dibuka lagi gara-gara COVID-19. Ya dah, maka tidak ada orang umroh, tidak ada orang haji. Mudah-mudahan yang akan datang itu sudah bisa ibadah haji. Jamaah haji kita sudah semakin banyak yang antri. Tapi gara-gara tidak ada haji, tidak bisa berangkat. Gitu ya. Maka kita berdoa, mudah-mudahan oleh Allah segera, ya dah COVID-19 ini segera oleh Allah diakhiri, sehingga umat Islam menjalankan ibadah itu tidak ada halangan apa-apa. Masjid yang biasanya penuh, ya gara-gara COVID-19 tidak bisa penuh. Itu ya, masjid-masjid, musola-musola. Ya, nanti kalau sudah tidak ada COVID-19, insya Allah umat Islam memakmurkan lagi tempat-tempat ibadah. Maka ketika orang itu akan berangkat haji, wa idza aradal hajja, apabila orang itu menghendaki ibadah haji, ya, wajaba mongko wajib alaihi ngatasi wong apa ta'allumul haji bibinau haji, namanya manasik, belajar ya dah bagaimana haji itu yang benar, ya dah bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana wukuf, bagaimana melimpar jumroh, itu harus belajar dulu sebelum berangkat. Jangan sampai berangkat belum tahu apa-apa. Di sana lolak-lolok, itu ya. Ada itu ceritanya. Domeh, dia itu sudah profesor, doktor. Ya dah, mau belajar barangkali malu gitu ya. Saya sudah profesor, doktor, masa belajar di masjid. Gitu ya. Akhirnya berangkat. Setelah di sana tidak tahu apa-apa. Gitu ya. Tawaf tidak bisa, sa'i tidak bisa. Itu ya. Maka wajib hukumnya. Sebelum berangkat harus belajar ya, apa yang dinamakan manasik, ya, ta'allumul haji. Wa idza aradal bai'a wa syira'a wallahu alam bisawab.